Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide usaha yang kelihatannya klasik, yaitu jadi guru les privat. Tapi tunggu dulu, kita akan rombak total ide ini jadi sebuah cetak biru kesuksesan yang relevan banget buat tahun 2026. Yuk, kita lihat gimana caranya mengubah bisnis ini jadi jawara. Langsung aja ke poin utamanya, lupain deh bayangan lama tentang guru les yang tugasnya cuma bantuin anak ngerjain PR. Di tahun 2026, permainannya udah beda banget. Ini bukan lagi sekedar soal tugas sekolah, tapi soal mempersiapkan masa depan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya buat Anda. Apakah Anda siap untuk naik level? Bukan lagi sekedar pengajar biasa, tapi jadi seorang mitra strategis buat para orang tua. Mitra untuk apa? Ya untuk mengarungi dunia pendidikan anak yang makin hari makin rumit. Yups, selamat datang di era baru les privat. Peran seorang guru les itu udah berevolusi. Anda itu bukan lagi sekedar guru yang ngajarin rumus, tapi lebih kayak seorang navigator, pemandu yang ngebantu satu keluarga menghadapi kurikulum dan teknologi pendidikan yang baru. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari mitra strategis ini? Artinya, Anda adalah seorang profesional yang tugasnya ngebekalin siswa buat menaklukkan konsep-konsep yang jujur aja canggih banget. Coba bayangin, deep learning, AI, bahkan virtual reality sekarang udah mulai masuk ke kurikulum SD. Ini lompatan yang luar biasa jauh kan dari sekedar ngajarin perkalian? Baik, setelah kita paham pergeseran perannya, sekarang ayo kita bicara soal bisnisnya. Langkah praktis yang paling pertama adalah milih model bisnis yang pas dan tentunya ngerti berapa modal yang perlu disiapin. Yuk kita bedah satu persatu. Kerennya ada 3 model utama dan semuanya fleksibel banget. Anda bisa mulai dari yang paling simple, model door-to-door. Modelnya relatif kecil karena fokusnya cuma buat transportasi dan materi digital. Kalau Anda punya ruang lebih di rumah, model home base bisa jadi pilihan. Investasinya sedikit lebih besar untuk nyiapin area belajar yang nyaman. Atau kalau mau langsung gaspol ke dunia digital, ada model hybrid atau full online. Nah, di sini investasinya lebih ke perangkat teknologi, kayak laptop kencang dan lisensi software. Intinya, pilih aja yang paling cocok sama kantong dan kondisi Anda sekarang. Oke, lanjut ke soal lokasi. Ingat ya, di tahun 2026, lokasi itu bukan cuma soal alamat fisik. Ini lebih ke strategi gimana caranya Anda bisa ditemukan oleh target pasar yang tepat. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ada 3 hal krusial di sini. Pertama, zonasi. Coba deh targetin area perumahan kelas menengah ke atas, di mana para orang tua biasanya punya ekspektasi pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kedekatan. Kalau bisa berada di dekat sekolah-sekolah favorit, itu nilai plus banget. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, lokasi digital. Profil media sosial dan pin Google Maps Anda itu ibaratnya etalase toko. Seringkali orang tua mutusin milih les atau enggak ya, dari situ. Tentu aja, nggak ada bisnis yang jalannya mulus-mulus aja. Dan di era digital ini, tantangannya jadi makin unik. Tapi, jangan lihat ini sebagai rintangan ya. Anggap aja ini semua adalah panggung buat Anda nunjukin kelebihan Anda. Setidaknya ada 4 tantangan utama yang harus siap Anda hadapi. Pertama, kurikulum yang ganti-ganti terus yang nuntut Anda buat ngajarin logika, bukan hafalan. Kedua, ekspektasi dari tiger parents, orang tua yang pengen anaknya dapat hasil instan, tapi tetap dengan sentuhan yang personal. Ketiga, saingan berat dari aplikasi belajar berbasis AI. Dan yang terakhir, tuntutan buat Anda sendiri sebagai guru harus melek digital. Nah, terus gimana caranya menang lawan aplikasi AI yang canggih itu? Jawabannya ada di sini. AI itu emang jago banget ngitung cepat dan nyajiin data. Tapi AI itu nggak punya empati. AI nggak bisa ngasih motivasi yang nyentuh emosi, apalagi ngasih penjelasan yang unik dan disesuaikan sama karakter tiap anak. Nah, inilah kekuatan super Anda. Keunggulan manusia yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Setelah kita paham lanskapnya, modalnya, lokasinya, sampai tantangannya, gimana sih caranya biar kita jadi pemenang di persaingan ini? Jawabannya cuma satu, strategi inti yang jitu. Coba deh perhatiin kalimat ini. Ini intinya, berhenti jadi guru les yang generalis. Jangan cuma jual les matematika. Tapi, juallah sebuah solusi, sebuah hasil akhir yang lebih spesifik dan punya nilai tinggi. Misalnya, bimbingan logika dan persiapan kompetisi sains. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Konsep ini namanya Unique Selling Points atau USP. Gampangnya gini, USP itu adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa saya harus pilih Anda bukan ratusan guru les lain di luar sana?
Jawaban Anda harus berupa solusi yang unik untuk sebuah masalah yang juga sangat spesifik. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari strategi pemenang ini. Di tahun 2026, spesialisasi itu adalah raja. Semakin spesifik masalah yang Anda tawarkan solusinya, misalnya khusus buat anak yang susah fokus, atau bimbingan khusus persiapan Olimpiade, maka nilai jual Anda di mata orang tua bakal semakin tinggi. Jadilah seorang spesialis, jangan jadi generalis. Dan kita tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda. Setelah melihat semua pemaparan ini, coba deh pikirin baik-baik. Dari segitu banyaknya masalah yang dihadapi siswa dan orang tua zaman sekarang, masalah spesifik apa yang Anda pilih untuk jadi solusi? Kalau Anda sudah menemukan jawabannya, berarti Anda sudah memegang kunci kesuksesan bisnis les privat Anda di tahun 2026.